Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, bersama saya, Vicky Komariah, kita akan belajar mata pelajaran IPA pada bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatan. Nah, untuk itu, kompetensi dasar dari bab ini yaitu 3.1, menerapkan konsep pengukuran sebagai besaran dengan menggunakan satuan standar. 3.4, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Nah, di sini Ibu memiliki suatu alam semesta. Sebenarnya, apa hubungan IPA dengan alam semesta itu? Jadi, hubungannya, IPA merupakan ilmu yang mempelajari alam semesta dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Siapa saja yang berkeinginan mempelajari alam, maka harus mempelajari apa itu gejala alam dan segala hal yang terlibat di dalamnya. Gejala alam terdiri dari gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Gejala alam biotik merupakan gejala alam yang terjadi pada makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan lainnya. Sedangkan gejala alam abiotik merupakan gejala alam yang terjadi pada benda mati seperti air yang berada di pantai ini ya, udara, angin, dan lain sebagainya. Dalam pengamatan gejala alam, diperlukan suatu keterampilan proses. Nah, keterampilan proses tersebut disebut dengan keterampilan proses sains dasar yang terdiri dari mengamati. Nah, pada kemampuan mengamati ini, yaitu dengan mengamati objek menggunakan panca indera. Bisa juga dibantu dengan alat ukur yang sesuai, seperti pada gambar, yaitu alat ukurnya berupa kacamata dan kaca pembesar. Kemudian, mengelompokkan. Nah, dalam mengelompokkan yaitu mengamati persamaan dan perbedaan ciri antar objek. Selanjutnya yaitu memprediksi. Pada memprediksi ini yaitu dengan membuat ramalan. Selanjutnya, menyimpulkan atau memutuskan suatu objek atau peristiwa yang sedang diamati. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan merupakan menyampaikan hasil dari pengamatan yang sedang kita lakukan. Selanjutnya yaitu sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan yaitu jujur, teliti, objektif. Jadi, objektif ini yaitu mengemukakan hasil sesuai dengan fakta. Kemudian, bekerja sama, terbuka, membedakan opini dan fakta, keberanian untuk mencoba, selalu ingin tahu, ulet dan gigih, mensyukuri karunia Tuhan. Nah, pada bab 1 ini, kita juga akan mempelajari tentang pengukuran. Oleh karena itu, kita harus memahami apa itu besaran. Besaran fisika adalah sesuatu yang dapat diukur serta nilainya dinyatakan dengan angka-angka yang memiliki satuan. Contohnya, panjang meja 90 cm. Nah, kita juga harus mengetahui apa itu satuan. Satuan adalah istilah yang digunakan dan nilainya ditetapkan lebih dulu sebagai dasar untuk melakukan pengukuran. Contohnya,
meter. Jadi meter ini merupakan satuan. Nah, ketika kita mempelajari pengukuran, kita harus mengetahui berbagai macam alat ukur. Ada alat ukur panjang. Alat ukur panjang terdiri dari penggaris. Tentu saja anak-anak tahu kan penggaris itu seperti apa. Kemudian ada jangka sorong. Bisa dilihat gambarnya. Nah, kemudian ada micrometer scope, yang mana akan kita pelajari lebih dalam pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada alat ukur massa, seperti timbangan duduk, kemudian ada neraca Ohaus, ada neraca sama lengan. Selanjutnya kita akan belajar alat ukur waktu. Terdiri dari jam pendulum. Nah, jam pendulum ini biasanya kita temui di rumah. Kemudian ada stopwatch. Nah, stopwatch biasanya kita gunakan saat olahraga untuk mengukur waktu. Kemudian ada jam atom. Nah, mungkin jam atom ini sangat jarang kita temui. Kemudian kita juga akan mempelajari cara mengukur volume. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur volume salah satunya yaitu gelas ukur. Ini gambarnya. Demikianlah pembelajaran pada bab 1 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.